Baik, salam, selamat pagi Bapak Ibu saudara semua, baik yang ada di gedung serbaguna maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita akan mempersiapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu saudara semua untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita akan datang ke hadapan Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian bejana-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu
mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Atas setiap berkat, rahmat, kasih setia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Saat ini kami hadir dan berkumpul tempat ini Tuhan. Kami ingin menjadi bejana-Mu. Kami ingin memuliakan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang sudah hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya curahan kuasa Roh Kudus-Mu akan terus melingkupi kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, api kemuliaan. Kita percaya bahwa curahan kuasa Tuhan hadir di tempat ini. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala 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 raja. Puji nama Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali.
Kita akan memujikan tema pujian kita pada bulan ini. Kita percaya bahwa kita yang hadir tempat ini adalah karena kasih karunia Tuhan yang telah memberikan karya terbesar dalam hidup kita. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku.
Pembacaan nats firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Mendengar benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Yesus, namamu indah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang indah. Namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku.
kepada Pak Tante. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus kau segalanya. Yesus kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus kau segalanya. Yesus kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita bersatu. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk saat ini ya Bapa, ada kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran firman. Bicara pada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Pakai hambamu ini yang penuh kelemahan ini menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Sehingga yang kami sampaikan hanya datang daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Salam. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat ketemu kembali dengan kami. Rasanya sudah lama sekali kami tidak berdiri di depan Bapak Ibu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sudah 6 bulan barangkali. Kemarin kami datang waktu ulang tahun, itu hanya sambutan bukan khotbah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama sesuai tema yang diberikan kepada kami dari Pak Gembala Sidang, dari Pendeta Irwanto, yaitu hanya siap karena siap melayani. Hanya karena siap melayani, yang diambil dari surat Filipi yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Nah, gereja di Filipi adalah gereja yang dirintis oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan. Rasul Paulus, CS, termasuk Timotius dan juga Lukas dan Silas ikut bersama-sama merintis gereja di Filipi ini. Dan dirintis pada waktu perjalanan penginjilannya yang kedua. Jadi gereja Filipi ini dirintis oleh Paulus pada penginjilannya, misi penginjilannya, perjalanannya yang kedua. Dan gereja Filipi ini pada khususnya dan umumnya gereja-gereja di Makedonia ini sungguh-sungguh sangat aktif, berperan aktif dalam pelayanan, baik itu diakonia, marturia maupun koinonia. Yang sangat menyolok adalah dalam hal diakonia, seperti yang tertulis di dalam kitab 2 Korintus. Khususnya ada pasal 9, ada pasal 11, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat terjadi hubungan yang sangat baik antara Rasul Paulus dengan jemaat yang didirikan, jemaat yang dirintis, jemaat yang dibentuknya, yaitu di daerah Filipi ini. Terjadi perjalanan persahabatan yang sungguh baik.
Sehingga perhatian Rasul Paulus ini sungguh-sungguh sangat terasa. Apabila sudah lama dia tidak datang ke gereja di Filipi ini. Karena apa? Karena surat ini ditulis pada waktu akhir pelayanan Rasul Paulus. Sudah hampir tiba waktunya. Hidupnya bahkan sudah hampir finish. Sehingga Rasul Paulus ingin mengirimkan Timotius dan juga Epaphroditus untuk datang ke gereja di Filipi ini. Untuk datang gereja di Filipi ini. Nah, Epaphroditus sebenarnya adalah utusan dari gereja Filipi untuk melayani Rasul Paulus di dalam penjara. Jadi segala keperluan, segala kepentingan yang diperlukan dan segala urusan di dalam penjara adalah dilakukan oleh Epaphroditus. Itulah utusan yang dikirim dari gereja Filipi ke dalam penjara. Saya mau tanya, ini penjara di mana? Kira-kira. Rasul Paulus pada saat menulis surat ini kira-kira di penjara di mana? Siapa tahu? Ada hadiahnya. Hadiahnya besar upahmu di surga. Betul. Penjara di Roma, bukan di Filipi. Memang Rasul Paulus dan Silas juga pernah di penjara di Filipi, tapi hanya beberapa hari saja. Tapi kalau di Roma ini lama. Bahkan hampir habis kontrak hidupnya di dunia diakhiri di penjara di Roma ini. Ini terlihat hubungan antara Rasul Paulus dengan jemaat yang di Filipi ini sungguh sangat baik. Sehingga dia merasakan sedih, berduka cita karena gembala sidangnya yang mendirikan gereja Filipi sedang di dalam penjara. Demikian juga Paulus juga menderita, berduka cita karena sudah lama tidak mendengar kabar tentang jemaatnya yang didirikan di Filipi. Nah, itulah sebabnya Paulus ingin mengirimkan Timotius dan juga Epaphroditus. Saya kalau nyebut nama yang kedua Epaphroditus sering salah. Epaphroditus, padahal Epaphroditus. Nah, Timotius ini adalah anak didik daripada Rasul Paulus yang kalau sekarang kuliah itu nilainya kumlot. Luar biasa bagus. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Kenapa kok Rasul Paulus yang diutus itu Timotius? Padahal Timotius itu sendiri masih muda sebenarnya. Mungkin pengalamannya belum seperti hamba Tuhan yang lain. Mungkin pengalamannya belum sematang Rasul Paulus sendiri. Kenapa Timotius dan Epaphroditus? Jawabnya karena kedua ini siap melayani Tuhan. Karena kedua pribadi ini dinilai oleh Rasul Paulus siap melayani Tuhan. Kenapa? Yang lain tidak. Mungkin siap juga, tapi nilainya tidak kumlot. Tidak seperti Epaphroditus maupun Timotius. Sidang jemaat terkasih, dalam perikop ini apa sih sebagai tolok ukur atau kriteria atau syarat-syarat seorang hamba Tuhan dianggap siap melayani Tuhan? Apa kriterianya? Apa syaratnya?
Apa hal-hal yang harus dipenuhi oleh seorang pribadi dianggap siap melayani Tuhan? Yang pertama, sehati sepikir. Ayat 20. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Timotius ini adalah sehati sepikir dengan Paulus. Sebagai penerus nantinya harus mempunyai tujuan yang sama, pikiran yang sama, program yang sama, fokus yang sama, kesatuan yang sama. Pikiran yang sama mau dibawa kemana gereja ini? Harus diapakan gereja ini? Timotius mempunyai kriteria itu. Tidak ada yang lain. Hanya Timotius yang mempunyai kriteria sehati sepikir dengan Rasul Paulus. Saya koreksi, hanya Timotius dan Epaphroditus, karena dua-duanya nanti akan dikirim. Walaupun Epaphroditus itu asalnya dari Filipi. Tapi akhirnya nanti yang menjadi gembala sidang atau menjadi pemimpin utamanya adalah Timotius. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam bergereja, kita pun juga harus sehati sepikir, sejalan, setujuan, seprogram, sefokus, satu visi misi. Kalau hal itu tidak ada di dalam satu jemaat, akan repot tentunya. Gembala sidang dan pengurus maupun jemaat harus satu hati, satu pikir, satu tujuan, satu fokus, satu program, satu visi misi. Saya punya pengalaman. Ketika di Induk itu terjadi defisit keuangan. Ini terjadi debat yang sangat keras, sangat seru. Jadi salah satu pengurus tuh menyalahkan yang ini, menyalahkan yang itu, menyalahkan yang lain. Wah, ini persembahan tidak masuk, tidak memenuhi, ini karena salah gembala katanya. Kenapa? Gembala nggak pernah khotbah tentang persembahan. Gembala tidak pernah khotbah tentang pengabdian. Satu lagi ngomong begini. Bukan hanya itu, mungkin dalam gereja ini ada dosa, sehingga Tuhan tidak memberkati gereja kita. Saling tunjuk, saling tuduh, saling menyalahkan, tapi tidak pernah koreksi akan dirinya sendiri. Itu bentuk ketidaksepakatan, bentuk ketidaksehatian. Akhirnya saya dapat giliran bicara. Bagaimana menurut Pak Tanto? Bagaimana menurut Pak Diakon? Dia bilang begitu. Saya bilang gini, gereja kita akan maju. Gereja kita akan banyak penerimaan, diberkati Tuhan. Itu tergantung dari kita. Tergantung dari kesetiaan kita melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak setia, misalnya memberi persepuluhan itu contohnya, ya tentu akan penerimaan sedikit. Kalau kita tidak setia dalam menginjil, tentu yang datang juga sedikit. Kalau tidak setia dalam melakukan firman Tuhan, pasti hasilnya tidak maksimal. Itu salah satu dari bentuk tidak kesehatian di dalam satu jemaat. Atau terjadi satu anggota perancang yang satu dengan yang lain tidak satu pendapat juga.
Yang satu pengen menggali sumur di sebelah sana, yang satu pengen menggali sumur di sebelah sana. Sehingga hasilnya tidak maksimal. Nah, GBC Taman Safari, maaf, Safari Park Community Fellowship ya, Baptis Fellowship ya, sorry, namanya susah disebut. Itu strategi, saya tahu itu strategi. GBC itu juga strategi supaya nama itu tidak kelihatan wah itu gereja. Orang alergi kalau mendengar kata gereja. Tapi kalau persekutuan atau komunitas itu lebih mengena gitu ya. Jadi tidak memagari siapapun yang datang. Itu strategi sebenarnya. Saya tahu persis. Mungkin ini untuk safety, kalau yang lain mungkin untuk penginjilan dan lain sebagainya. Itu cara Tuhan pakai kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Taman Safari ini juga perlu sehati sepikir. Perlu satu tujuan. Perlu satu arah, perlu satu visi misi, perlu satu program untuk menuju gereja yang kuat, gereja yang mandiri, untuk menuju kita semua ini siap melayani Tuhan. Yang kedua, yang pertama ada sehati sepikir, yang kedua kesungguhan dan ketulusan dalam memperhatikan kepentingan sesama, khususnya kepentingan jemaat. Ayat 20 dan 21. Ayat 20 tadi sudah dibaca, dan ayat 21-nya, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus, atau bukan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan gereja, bukan kepentingan jemaat. Lainnya itu hanya mementingkan diri sendiri, mencari kepentingannya sendiri. Hanya Timotius dan Epaphroditus yang memenuhi persyaratan nih. Sorry, suka salah dalam menyebut nama ini. Pak Gembala juga salah dalam ngetik. Epaphroditus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sikap hidup ini, Timotius ini perlu pengorbanan. Perlu rela berkorban. Dengan meninggalkan kepentingannya sendiri, tapi mementingkan kepentingan orang lain. Menganggap kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan kita sendiri. Itu perlu sikap hati pengorbanan. Sebenarnya tidak hanya kepentingan saja. Memang sulit ini, tidak gampang dilakukan. Pada masa-masa sekarang ini, kalau kita bicara tentang pengorbanan, tidak gampang dilakukan. Pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, pengorbanan waktu, apalagi pengorbanan uang. Didukung lagi situasi yang tidak kondusif, sulit, itu akan susah dilakukan. Situasi pandemi yang susah mendapatkan berkat misalnya, situasi yang tidak mengenakan kita. Situasi yang harus begini, harus begitu. Saya masuk dicek suhunya. Saya masuk harus cuci tangan. Saya masuk, saya bawa hand sanitizer. Saya sebenarnya dikasih ini gede nggak muat. Saya kasih kantong dari anak saya. Itu perawat. Dia tahu supaya mic ini tidak terkontaminasi oleh suara saya gitu. Tapi kegedean ininya jadi nggak muat. Tadi saya sudah coba pakai yang kecil, yang dikasih yang gede. Bapak Ibu Saudara, walaupun sulit kayak apa, kita tahu seperti apa Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya.
Kita tahu seperti apa Tuhan Yesus sudah mengorbankan hidupnya untuk kita. Bahkan dia sampai mati di kayu salib hanya untuk kita, supaya kita selamat. Sudah semestinya, sudah sepatutnya kalau kita mau berkorban untuk melayani Tuhan. Demi Injil diberitakan. Saya baca tafsir bahwa memang pekerjaan Tuhan itu perlu diteruskan. Makanya Paulus ini mempersiapkan Timotius sebagai penerusnya. Di batu nisan makam John Wesley itu tertulis Tuhan menguburkan hambanya, atau Allah menguburkan hambanya dan meneruskan pekerjaannya. Jadi pekerjaan Tuhan ini apapun keadaannya harus tetap berlanjut. Pekerjaan Tuhan itu apapun yang terjadi sebelum langit dan bumi ini masih ada, itu tetap akan berlanjut. Untuk itu Paulus mempersiapkan Timotius dan Epaphroditus untuk siap melayani Tuhan. Sudah 2 kriteria. Yang pertama adalah sehati sepikir. Yang kedua kesungguhan dalam memperhatikan khususnya sesama jemaat. Ini tidak gampang, perlu pengorbanan. Meninggalkan atau lebih mementingkan kepentingan orang lain. Kalau di ayat sebelumnya, hendaklah kita itu melihat atau menilai orang lain lebih penting. Ayat sebelumnya. Juga di pasal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang ketiga atau yang terakhir. Biasanya kalau saya bilang yang terakhir itu sudah agak lega. Wah, korbannya udah mau selesai. Betul kan? Yang ketiga adalah kesetiaan. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang kesetiaan, bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah kunci daripada keberhasilan gereja. Nah, waktu kita melaksanakan, mau setia melakukan kebenaran firman Tuhan, tentu ada hubungan dulu yang baik dengan Tuhan. Kuncinya ada hubungan kita dengan Tuhan. Apabila kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan, punya hubungan yang selalu dibangun, sebenarnya itu semua akan mengalahkan segala perbuatan baik kita. Karena kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka semuanya akan mengalir. Dan Tuhan akan menolong. Sehingga apapun, program apapun, kerinduan apapun, cita-cita gereja itu pasti akan terlaksana. Baik secara pribadi maupun secara kelompok, secara bergereja. Nah, yang ketiga adalah kesetiaan dan keterlibatan langsung dalam pelayanan. Kalau ini panjang ayatnya. Sebenarnya kalau kita lihat itu dari ayat 22 sampai 30 sebenarnya isinya ini. Kesetiaan dan juga keterlibatan langsung dalam pelayanan. Jadi setia itu memang harus dibuktikan. Setia itu tidak hanya ngomong doang. Setia itu harus ada bukti konkretnya. Kata Pak Bambang dari JBC itu, mana bukti konkretnya? Jangan omong doang, tapi buktinya mana? Nah, ini dibuktikan ayat 20, kamu tahu bahwa kesetiaannya sudah teruji. Ini penilaian Rasul Paulus, hamba Tuhan yang sungguh luar biasa terhadap Timotius. Kesetiaannya sudah teruji. Dan dibuktikan bahwa di ayat 26 sampai ayat 30 bagaimana susahnya dua orang ini antara Epaphroditus dan juga Timotius
melayani Rasul Paulus dalam penginjilan. Dikatakan di ayat 30 nih khususnya, sebab oleh karena pekerjaan Kristus dia hampir mati. Sebab karena pekerjaan Tuhan, ia hampir mati. Dia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi ini Epaphroditus khususnya. Tapi dua-duanya menurut saya memenuhi kriteria, yaitu setia dan melibatkan langsung. Tidak hanya main suruh, tidak hanya main tunjuk, tidak hanya main tuding, tapi dia langsung terjun ikut pelayanan bersama-sama. Nah, itu namanya siap melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya paling susah sebenarnya ngatur waktu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi apa boleh buat, nanti kesiangan. Ya, intinya 3 itu. Gereja ini kalau dibilang siap untuk melayani Tuhan, kita harus memenuhi 3 kriteria tersebut. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian itu sehati sepikir? Apakah Bapak Ibu Saudara itu mempunyai kesungguhan, ketulusan, memperhatikan kepentingan sesama jemaat, bahkan kepentingan orang lain lebih penting dari kepentingan kita sendiri? Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian itu sungguh-sungguh setia melayani Tuhan, sungguh-sungguh setia melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh setia satu dengan yang lain? Ini menjadi renungan kita bersama. Untuk itu mari kita mulai merenungkan kembali. Kita berpikir ulang, ambil komitmen untuk siap melayani Tuhan. Supaya Injil tetap disebarluaskan melalui gereja ini. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan respon firman Tuhan tadi. Kita akan nyanyi satu nyanyian, tiada lebih indah ku melayani. Nah, pada waktu pada waktu kita nyanyi bersama-sama, silakan Bapak Ibu Saudara mengambil keputusan di dalam hati. Mengambil keputusan di dalam hati, menyatakan diri bahwa kami semua, misalnya gitu ya, akan memenuhi kriteria yang sudah disebutkan tadi. Tiada lebih indah ku melayani. Bapak Ibu Saudara terkasih, singer akan tetap bernyanyi. Silakan Bapak Ibu Saudara merenungkan kembali.
berpikir ulang, dan silahkan memutuskan, ambil komen untuk kita siap melayani Tuhan, untuk kita sehati sepikir, untuk kita sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan orang lain, kepentingan sesama seiman. Mari ngambil keputusan untuk kita lebih setia lagi untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, lebih setia dalam melayani, sehingga pekerjaan Tuhan kita berlangsung sampai akhir zaman. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta di kerajaan surga dan juga di dalam hati kami. Terpujilah namamu Tuhan, untuk kasih setia yang sungguh luar biasa. Engkau telah melayani kami lebih dulu Tuhan. Untuk itu kami harus siap melayani. Kami harus siap untuk sehati sepikir. Kami harus siap untuk saling memperhatikan kepentingan satu dengan yang lain. Dan kami harus siap untuk setia, untuk lebih setia menjalankan firman-Mu, untuk lebih setia melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah ditabur. Biar firman Tuhan ini boleh menguatkan hati kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, pada kesempatan yang indah ini pun kami juga berdoa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bila Tuhan akan menolong segala permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan kami. Tuhan ikut campur tangan segala persoalan yang dihadapi. Baik itu secara keamanan, pemerintahan, dan juga setiap permasalahan yang timbul dari bencana alam, kiranya pun Tuhan akan menolong bangsa kami. Khususnya pada saat ini bangsa kami mengalami suatu pandemi COVID-19 yang sungguh-sungguh sangat berpengaruh dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga akan ikut campur tangan. Tuhan akan memberi hikmat kepada pemerintahan kami di dalam mengatasi permasalahan ini Tuhan. Juga kami semua jemaat Tuhan di tempat ini pun Tuhan tutup dan Tuhan bungkus dengan kuasa-Mu. Sehingga virus apapun tidak mampu melawan kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk GGBI, segala program pribadi ke depan kiranya Tuhan akan memberkati, baik dari BPN Pusat, BPD Jabatara, bahkan setiap pribadi yang mengambil
memegang tampuk pimpinan di dalam kalangan GKP pun Tuhan memberkati. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kebijakan-kebijakan, program-program, bahkan kerinduan-kerinduan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan sehingga dapat dicapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa khususnya untuk tempat ini, Taman Safari Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati pihak manajemen, Engkau memberkati owner, Engkau memberkati para karyawan. Bila sama-sama mereka boleh bersatu hati, mempunyai sehati sepikir dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Boleh memperhatikan satu sama dalam melaksanakan tugasnya yang baik sebagai manajemen sesuai tugasnya, sesuai job desk masing-masing. Bahkan yang karyawan pun demikian. Engkau memberkati juga untuk binatang, kesehatannya, keterlanjutannya, bahkan segala sesuatu yang dirindukan. Engkau menolong Tuhan sehingga tempat ini akhirnya boleh menjadi tempat di mana kami melihat karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Tempat ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tempat ini juga menjadi petanda betapa kali Engkau yang Maha Kuasa ya Bapa. Memberkati Pak Tony, Bu Tony, Pak Jansen, dan seluruh keluarga besar. Owner Engkau memberkati Tuhan. Kerinduannya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Gereja ini Tuhan kami doakan juga. Rencana mandiri tahun depan, biarlah dari gembala, dari peranjang bahkan jemaat, bersatu hati, satu pikir, satu misi, satu tujuan untuk bersama-sama maju. Bersama-sama bertekad untuk siap melayani Tuhan secara mandiri. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Jemaat di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati. Pasti banyak pergumulan, pasti banyak persoalan yang dihadapi, pasti banyak kerinduan-kerinduan yang ingin dicapai. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa sanggup memenuhi segala kerinduan kami. Engkau sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Segala apapun yang kami alami, Tuhan menolong kami. Engkau berkati Tuhan gereja ini ke depan. Setiap program yang sudah dicanangkan, kesepakatan yang sudah disetujui, biar boleh dijalankan dengan baik. Kami juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini yang sedang tidak bersama-sama kami. Engkau memberkati pelayanannya sehingga menjadi berkat di mana mereka semua melayani. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan kembali ke tugas kami masing-masing, ke kehidupan kami masing-masing. Kami akan kembali bekerja sesuai dengan job kami masing-masing. Tapi kami mohon Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Allah Bapa, anugerah karunia dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan pendampingan, pembelaan, penyertaan dari Allah Roh Kudus dicurahkan atas kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ajaib dan
lagi. Hanya Kau yang layak. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.